Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amin amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya Sugi Kristologi. Salam akal sehat tentunya tidak lupa saya ucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengapa saya selalu mengucapkan salam akal sehat ya? Karena hanya dengan orang-orang yang mempunyai akal sehat lah yang bisa menemukan jalan kebenaran. Tanpa akal sehat tidak ada jalan kebenarannya. Tidak akan bisa menemukan jalan kebenaran. Sahabat muslimku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pada hari ini ya, siang ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya kita masih selalu dalam keadaan iman dan Islam. Karena hanya berada di dalam Islamlah kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang diadakan untuk manusia. Dan untuk rekan-rekan Kristen saya ucapkan selamat siang. Mudah-mudahan video ini menjadi jalan hidayah untuk Anda. Dan Anda termasuk orang-orang yang mau berpikir. Karena hidayah Islam itu hanya menghampiri orang-orang yang mau berpikir. Sahabat muslimku yang dimuliakan Allah dan rekan-rekan Kristen semua ya. Sebelum video dilanjut, saya ingatkan dulu yang belum subscribe, silahkan di subscribe di channel saya yang baru ini, yang baru beberapa hari saya buat. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang ya. Saya beri nama channel ini Bedah Kristen, karena channel ini akan selalu membedah apa yang terkandung di dalam ajaran Kristen dan apa yang terdapat di dalam kitab sucinya. Nah, video kali ini saya beri judul Tidak ada surga untuk Kristen. Apa alasannya? Alasannya disimak videonya sampai selesai supaya Anda tidak gagal paham. Nanti Anda akan mengetahui alasan-alasannya. Ya memang sih ya, kalau saya teliti apa yang tertulis dalam Alkitab memang mustahil Kristen itu bisa masuk surga. Sebagaimana Allah juga menyindir kepada orang-orang Kristen ini. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amanihum kul antum burhanakum wala in kuntum shadiqin. Menurut orang Kristen dan orang Yahudi ya, tidak akan masuk surga orang ya selain orang Yahudi dan Kristen. Allah menjawab ya, tilka amaniyuhum, itu hanyalah angan-angan saja. Tilka amaniyuhum kul antum burhanakum, jika kamu memang memiliki bukti bisa masuk surga, tunjukkan buktinya. Kul antum burhanakum wala in kuntum shadiqin, jika kamu memang benar. Bukti yang ditunjukkan oleh orang Kristen ya tentunya berdasarkan Alkitab. Setelah saya cari-cari di dalam Alkitab, memang tidak ada Yesus menjanjikan Kristen masuk surga, itu tidak ada. Satu ayat pun tidak ada. Kalau ada saya siap ngesot 100 kilo. Kalau ada di dalam Alkitab Yesus berkata bahwa Kristen dijamin masuk surga, saya akan ngesot 100 kilo. Ya. Nah, sekarang apa sih alasannya kok saya bisa mengatakan bahwa Kristen itu nggak ada jatah untuk surga ya? Ya karena di dalam Alkitab sendiri kan dikatakan jatah surga itu hanya untuk 144.000 ya. Itu saja, itu pun dari kalangan bangsa Israel. Kita kan sering mendengar propaganda misionaris mengatakan barang siapa percaya Yesus Kristus maka ia akan masuk surga. Maksud percaya yang dimaksud oleh orang Kristen ya tentunya percaya Yesus disalib, percaya Yesus Tuhan ya, untuk menebus dosa manusia. Nah itu percaya yang seperti itu yang dimaksud. Nah sayang propaganda itu
bagi orang yang mengerti Alkitab seperti saya ya hanya propaganda murahan saja. Karena tidak ada Yesus mengatakan kalau percaya dirinya Tuhan disalib untuk menebus dosa manusia itu akan diselamatkan. Tidak pernah seperti itu. Itu propaganda Paulus ya. Di dalam kitab Roma itu yang dikirim kepada orang Roma, Paulus mengatakan demikian. Nah, melihat angka yang saya sebutkan tadi yaitu 144.000 yang akan masuk surga dari pengikut Yesus, tentu memberikan tanda tanya besar sih. Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang jumlahnya 2 miliar lebih ya? Apakah mereka akan masuk surga seperti keyakinan mereka? Menurut Alkitab, menurut Bible yang mereka bawa setiap minggu ke gereja itu, tidak ada satupun pintu surga yang akan menerima mereka. 12 pintu surga yang dikisahkan dalam Alkitab hanya diperuntukkan bagi 12 suku Israel. Karena pintu-pintu itu telah tertulis nama-nama 12 suku Israel. Jadi bagaimana nasib pengikut-pengikut Yesus dari luar suku Israel? Ya tentu saja hanya berharap bisa masuk surga. Yesus sendiri ya, baik menurut Alkitab maupun Al-Quran, dia itu diutus itu hanya untuk bangsa Israel. Di dalam surat As-Sof ayat 6 ya, dikatakan di situ, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu." Seruan Nabi Isa AS ini menegaskan bahwa Nabi Isa itu diutus ya hanya untuk orang Israel saja. Ternyata seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa apa yang dikatakan Al-Quran tersebut klop sekali dengan yang dikatakan atau sesuai sekali dengan sejarah Nabi Isa atau Yesus yang hanya memiliki umat dari orang Israel saja. Pengikut Yesus tak ada satupun yang berasal dari orang-orang non-Israel. Ajaibnya, bukan saja sejarah yang mendukung pernyataan Al-Quran tersebut, tetapi seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali ayat-ayat dalam Bible yang juga mendukung pernyataan Al-Quran tersebut. Perhatikan ayat-ayat ini ya, mungkin ayat ini sudah sangat terkenal ya, karena debater-debater muslim itu sering mengungkap ayat-ayat tersebut. Seperti contoh di dalam Matius 15 ayat 24 itu kan dikatakan Yesus diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Lalu ada juga Yesus berkata begini, "Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu." Yohanes 17 ayat 9. Ini tidak merujuk kepada orang non-Israel. Karena konteks ketika Yesus berbicara ini, dia masih murni ya, visi misinya itu memang murni ditujukan untuk orang-orang Israel. Tentu yang dimaksud mereka dalam ayat tersebut adalah orang-orang Bani Israel. Dan yang dimaksud Yesus tidak berdoa untuk dunia adalah Yesus tidak mau mendoakan orang-orang non-Israel. Ya, tentu saja Yesus hanya memimpin dan mengembalakan domba-domba yang tersesat dari kalangan Bani Israel. Nah, sebelum Yesus dilahirkan oleh Maria, telah ada nubuatan yang mengatakan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak yang kelak akan menyelamatkan orang Israel. Itu jelas tertulis di dalam Matius 1 ayat 21 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang dimaksud umatnya adalah ya tentu orang-orang Israel saja. Bukan orang Cina, bukan orang Amerika, bukan orang Indonesia, apalagi orang Batak. Dakwah Yesus itu ya hanya sekitaran Palestina ya. Hanya kisaran Palestina, nggak nyampe ke kisaran Medan gitu.
Di Medan tuh ada kota kisaran juga, tapi Yesus nggak nyampe ke sana sih. Ya, memang Yesus itu surganya itu hanya untuk 144.000 orang saja. Al-Quran menyebutkan bahwa Israel itu terdiri dari 12 suku. Dan mereka kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Quran surat Al-A'raf ayat 160 ya. Nah, dalam Bible juga disebutkan bahwa Israel terbagi 12 suku. Itulah semuanya suku Israel 12 jumlahnya. Kejadian 49 ayat 28. Nah, dalam Bible disebutkan Yesus memilih 12 murid yang diambil dari 12 suku Israel untuk membantu dakwahnya. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Thaddeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Matius 10 ayat 2 sampai ayat 4. Yesus dan murid-muridnya berdakwah hanya untuk 12 suku Israel saja. Yesus melarang murid-muridnya untuk dakwah keluar Israel. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan perhatikan pesan Yesus kepada 12 murid tersebut. Ya. Di dalam Matius 10 ayat 5 sampai 6, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bahkan ada nubuat kelak setelah hari kiamat, yaitu hari penghakiman. 12 murid Yesus tersebut ikut bersama-sama Yesus menghakimi 12 suku Israel. Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Itu Matius 19 ayat 28. Jadi Yesus hanya menghakimi orang-orang dari Israel saja. Yesus tidak bertanggung jawab terhadap orang-orang non-Israel di seluruh dunia ini. Menurut Bible, ya, hanya 144.000 orang yang akan masuk surga. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari suku keturunan Israel. Wahyu 7 ayat 4. Dari 144.000 orang yang dijamin masuk surga tersebut adalah dari 12 suku Israel, yang masing-masing suku mendapat jatah 12.000. Dari suku Yehuda 12.000 ya dimateraikan. Dari suku Ruben 12.000, suku Gad 12.000, dari suku Asher 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manase 12.000, dari suku Simon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isahar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Binyamin 12.000. Dibaca ya di Wahyu 7 ayat 5 sampai ayat 8 itu sangat jelas. 12 suku Israel tersebut adalah definisi secara lahiriah. Memang betul-betul orang Israel secara fisik, bukan Israel secara rohani seperti pengakuan orang-orang Kristen tuh. Dia mengaku sebagai Israel rohani, padahal Israel yang dimaksud adalah Israel secara fisik. Jadi menurut ayat tersebut orang-orang non-Israel tidak ada jaminan masuk surga.
Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa pintu surga yang disediakan sudah tertulis nama-nama suku Israel itu. Kristen mau masuk pintu yang mana? Hah? Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang. Dan di sebelah utara 3 pintu gerbang. Dan sebelah selatan 3 pintu gerbang. Dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Coba Anda baca di dalam Wahyu 21 ayat 12 sampai ayat 13. Untuk orang-orang non-Israel, ya misalnya Amerika, Cina, Indonesia, lain sebagainya, Bible tidak menyebutkan adanya pintu surga bagi mereka. Tentu untuk masuk surga haruslah dengan dalil yang bersumber dari yang menciptakan surga itu sendiri. Bible justru memberikan keterangan sebaliknya bahwa Yesus diutus hanya untuk menyelamatkan orang-orang Israel saja. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 23 ya. Dalil-dalil Bible ini sungguh bertentangan dengan kenyataan agama Kristen yang menyebar ke seluruh dunia. Menurut ayat-ayat Bible tersebut di atas, Yesus tidak akan menerima iman dari orang non-Israel. Artinya iman-iman orang Kristen di seluruh dunia akan tertolak dengan sendirinya oleh Yesus. Ya. Jika ayat-ayat Bible mereka itu benar, ya, orang bodoh pun bisa mencernanya dengan mudah bahwa Kristen tidak pernah sedikit pun masuk surga. Pertanyaannya, apakah selama ini pendeta mereka tidak pernah membaca atau mengkaji ayat tersebut? Atau acuh dan bahkan mereka sembunyikan karena takut membuat iman jemaatnya goyah dan terguncang. Kenapa mereka tidak jujur? Seharusnya jujur disampaikan bahwa surga itu hanya untuk 144.000, itu pun dari kalangan Israel, dari kedua belah sudah dibagi-bagi itu ya, masing-masing suku mendapat 12.000 orang ya. Oke lah ya, itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan membuka pikiran kita sehingga kita tidak tersesat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.